Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita anime yang berjudul Bitom. Anime ini bercerita tentang sebuah permainan game yang bernama Bitom, yaitu sebuah game bertahan hidup dengan cara membunuh lawannya. Tapi suatu hari entah apa yang terjadi, seorang pemuda yang bernama Kyota Sakamoto tiba-tiba saja terdampar ke sebuah pulau yang jauh dari kehidupan manusia. Di sana dia juga tidak sendirian, dia terdampar dengan beberapa orang lainnya. Dan untuk bertahan di pulau ini mereka harus saling membunuh. Masing-masing dari mereka harus membunuh 8 orang. Setelah itu mereka akan menang dan bisa keluar dari pulau ini. Game Bitom yang mereka mainkan di sosial media kini akan mereka hadapi di dunia nyata. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan sebuah permainan game Bitom. Ini tampak seperti dunia nyata. Tetapi ini hanyalah sebuah game dari sosial media. Mereka akan saling membunuh dengan menggunakan bom yang mereka miliki. Dan pemain handal dari balik layar game ini adalah Ryota Sakamoto. Dia memang pemain handal dari Jepang yang tidak terkalahkan. Sakamoto adalah seorang gamers yang kerjaannya hanya duduk diam di depan layar komputer. Dia pemain game Bitom yang handal yang memiliki bintang 4. Dia juga masuk dalam peringkat ke-10 dari belahan dunia. Tapi dia juga masih belum puas. Dia akan mencari lawan dari luar negeri. Kalau tidak, peringkatnya tidak akan bisa naik. Dan sekarang dia akan menerima tantangan untuk melawan peringkat 2 dunia. Permainan game ini mudah-mudah sulit. Mereka akan saling menggunakan 8 bom yang disebut BIM. Bom ini bisa digunakan dengan situasi yang ada. Dan untuk mengetahui lokasi musuh, mereka akan menggunakan sonar. Permainan Sakamoto memang hebat. Buktinya dia bisa mengalahkan peringkat 2 dunia. Hebat di dunia game belum tentu hebat di dunia nyata. Di dunia nyata, Sakamoto hanyalah pria 22 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Dia hanya bermain game sepanjang malam, bahkan dia juga sudah menikah di dunia game. Tapi itu membuatnya puas. Tapi entah apa yang terjadi, saat Sakamoto terbangun dari lelapnya, dia sudah berada di hutan belantara. Tubuhnya bergelantungan di atas pohon menggunakan parasut. Tapi dari kejadian ini Sakamoto sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya ingat pada saat itu dia masih di kamarnya dan bermain game Bitom. Ponsel yang digunakannya juga tidak memiliki sinyal, jadi dia tidak bisa menghubungi sanak saudaranya. Dan yang paling membuat Sakamoto kaget adalah sebuah kaca berwarna hijau tiba-tiba ada di tangannya. Dan bukan hanya itu saja, tas dompet beserta belanjaan Sakamoto ternyata juga ada di sana. Tetapi Sakamoto tak bisa mengingatnya. Dan sebuah tas asing juga ada di dekat tas Sakamoto. Dan tak perlu berlarut-larut, Sakamoto harus pergi untuk mencari tahu di mana dia sekarang. Sakamoto mulai berjalan. Binatang-binatang aneh juga mulai dia temui. Dia sangat takut dan mulai berlari sampai ke pinggir pantai. Wah, tentu saja itu membuat Sakamoto semakin terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini ingatan Sakamoto sedikit-sedikit mulai kembali. Pada saat itu dia sangat kesal kepada ibunya karena ibunya diam-diam mengirim lamaran atas nama Sakamoto. Di sini dia menegaskan kepada ibunya kalau dia tidak mau bekerja. Tentu saja itu membuat ibunya tak bisa berbuat banyak. Di sini Sakamoto juga berencana untuk pergi ke rumah temannya. Tapi tiba-tiba saja dia bertemu dengan 2 orang pria berjas yang tidak dia kenal. Tapi Sakamoto tak bisa mengingat jelas apa yang terjadi selanjutnya lagi. Di sini juga persediaan makanan Sakamoto sudah habis. Tapi dia juga sangat penasaran dengan isi tas asing yang ada di dekatnya. Dan setelah dibuka itu adalah benda aneh yang tidak Sakamoto tahu. Ketika ditekan benda itu memiliki nomor yang menghitung mundur. Perasaan Sakamoto tidak enak. Dia langsung melempar benda itu, rupanya itu adalah sebuah bom. Sakamoto kaget, ternyata semua yang ada di tasnya itu adalah bom. Tapi tidak berapa lama, Sakamoto melihat ada seorang pria yang menghampirinya. Sakamoto sangat senang, tapi tanpa Sakamoto tahu, pria itu diam-diam melemparkan sebuah bom kepada Sakamoto. Sakamoto ingat jelas, ini persis seperti permainan yang ada di game Bitom. Dan tanpa menunggu lama lagi, Sakamoto langsung saja kabur dari sana.
Tapi pria ini juga tak pantang menyerah. Dia terus mengejar Sakamoto. Sejauh manapun Sakamoto pergi, dia tetap bisa menemukan Sakamoto. Dan di sini Sakamoto ingin membalas pria ini. Dia melemparkan bomnya, tetapi bom itu tidak meledak sama seperti bom yang dia lempar tadi. Rupanya Sakamoto lupa menekan tombolnya, dan sekarang Sakamoto melempar kembali bomnya. Tetapi bom itu malah telat meledak. Sakamoto mulai takut karena pria itu terus mendekatinya. Karena penasaran, Sakamoto bertanya kenapa pria ini menyerangnya. Kristal kaca dan sebuah bom sangat mirip dengan game Bitom yang biasa dia mainkan. Tapi pria ini malah tertawa. Dia tidak akan mengatakan apapun sebelum Sakamoto mati. Dia terus menyerang Sakamoto dengan bomnya. Sakamoto memilih untuk menyerah, tapi pria ini tetap menyerangnya. Di sini Sakamoto berhasil selamat dari lemparan bom itu. Dia berpikir apakah dia akan mati di sini. Tapi dia juga belum mau mati, apalagi di tempat seperti ini. Tapi tiba-tiba saja Sakamoto bisa merasakan kedekatan musuhnya lewat benda kristal yang ada di tangannya. Ini benar-benar sangat mirip dengan sonar pelacak yang ada di game Bitom. Tapi anehnya pria yang menyerang Sakamoto ini sama sekali tidak bisa mendeteksi keberadaan Sakamoto. Apakah dia masih belum tahu cara menggunakan kaca kristal ini? Di sini Sakamoto mulai mempelajari bom yang dia miliki. Saat tombolnya ditekan, rupanya dia harus bisa menyesuaikan waktu agar bomnya meledak sampai mencapai angka 0. Sekarang Sakamoto harus memberanikan dirinya. Dia harus bisa melakukan ini di dunia nyata. Sakamoto memancing pria ini ke arah dekat tebing. Sakamoto kemudian melompat ke laut dan meletakkan bom yang sudah dia siapkan untuk pria ini. Dan dengan hitungan mundur, bom yang Sakamoto letakkan langsung meledak mengenai target. Sakamoto tak punya pilihan lain. Dia harus membunuh kalau tidak mau terbunuh. Di sini Sakamoto juga mengambil sisa bom lawannya tadi. Dia harus menggunakan bom ini untuk bertahan hidup. Kini kita kembali lagi ke dunia game Bitom. Seorang wanita game sangat kagum dengan tim Sakamoto. Mereka terus saja menang di dalam permainan. Sakamoto juga sangat terkenal sebagai ketua tim yang handal. Tapi yang tidak diduga, Sakamoto yang handal tiba-tiba saja mengajaknya untuk bermain bersama dalam game Bitom. Tak ada yang bisa menolak ajakan Sakamoto di dalam game, karena dia sangat terkenal dengan kehebatannya. Dan wanita cantik yang ada di balik game ini adalah Himiko. Dia adalah seorang gadis SMA yang cantik dan terkenal. Banyak sekali pria yang menyukainya, tetapi dia sama sekali tidak tertarik. Selain mempunyai paras yang cantik, Himiko juga mempunyai sahabat yang baik. Dia adalah Miho, gadis imut dengan rambut pendeknya. Tapi suatu hari tiba-tiba saja Miho mendapat surat kaleng yang berisikan untuk melenyapkan orang-orang di sekitarnya yang tidak dia suka. Jika Miho menuliskan sebuah nama, maka dia juga akan mendapatkan uang sebesar 100.000 yen. Surat ini memang tidak asing lagi. Ini surat sangat terkenal. Banyak sekali orang-orang yang menghilang karena surat ini. Nah, sekarang waktunya mereka pulang sekolah. Miho sangat senang karena pulang sekolah ini mereka akan pergi ke rumah pria yang sangat dia idolakan. Ini semua berkat Himiko. Kalau tidak ada Himiko, Miho juga tidak akan pernah bertamu ke rumah pria yang dia idolakan. Sekarang mereka sudah bertemu. Himiko meminta teman-temannya untuk duluan pergi ke rumah pria itu. Dia akan menyusul saja, karena dia mau mengambil beberapa cemilan yang ada di rumahnya. Tapi saat Himiko sudah sampai ke rumah pria yang disukai Miho, dia sangat terkejut. Karena semua teman-temannya sudah telanjang dada. Mereka diperkosa dan dianiaya secara fisik. Dan rupanya kedatangan Himiko ini juga sudah mereka tunggu-tunggu. Himiko mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi di saat itu juga dia melihat Miho sedang dalam proses enak-enak. Tak ada yang bisa Himiko lakukan. Dia harus pergi dari sana dan melaporkan semua kejadian itu kepada polisi. Dan setelah dari kejadian itu, publik mulai heboh. Teman-temannya juga sampai pindah rumah. Mereka semua sangat membenci Himiko. Gara-gara Himiko mereka mengalami kejadian mengenaskan. Mereka semua ingin kalau Himiko dilenyapkan saja. Dan dari kejadian ini Himiko yakin mungkin ini adalah hukuman untuknya. Dia juga mulai memeriksa tas misterius yang dia bawa. Ternyata isinya adalah bom. Dan apakah dia harus membunuh orang dengan bom ini? Tidak ada satupun orang di pulau ini. Masuk ke hutan juga mungkin akan berbahaya. Ya lebih baik dia tidur saja di tepian pantai. Tapi saat dia terbangun dia sudah melihat beberapa pria yang mendekatinya. Tentu saja itu membuat Himiko sangat takut.
Tapi beberapa pria ini berusaha untuk menenangkan Himiko kalau mereka bukanlah pria yang jahat. Mereka ingin Himiko ikut bekerja sama dengan mereka. Dan karena perut mulai lapar, mereka pun menggunakan bom untuk menangkap ikan yang ada di laut. Kemudian mereka membakar ikan itu, kemudian menyantapnya. Tapi di sini mereka masih heran. Kenapa mereka semua dikirim ke pulau ini? Dan mengapa mereka harus saling membunuh? Tidak ada yang bisa menebak mengapa semua ini terjadi kepada Himiko juga menjadi korbannya. Tapi untung saja Himiko mempunyai alat listrik untuk melumpuhkan lawannya. Semuanya menjadi kacau karena mereka saling merasa kuat. Tapi pria gendut satu ini meminta mereka untuk akur dan jangan bertengkar. Mereka semua harus bekerja sama. Mereka juga harus menunjuk satu orang untuk menjadi pemimpin dan meletakkan semua senjata yang mereka miliki ke suatu tempat. Dan semuanya sepakat kalau Himiko lah yang menjadi pemimpinnya. Tapi tidak berapa lama, sebuah pesawat menjatuhkan beberapa parasut. Mereka harus segera menemukan parasut itu. Dan ternyata isinya adalah makanan yang sangat lezat. Mereka yang kelaparan pun langsung saja memakan makanan itu. Tetapi salah satu pria yang ada di tim mereka sangat kesal. Makanan sangat berharga di pulau ini, tetapi mereka malah memakannya dengan lahap. Perkataan pria baju hijau ini membuat pria rambut keriting sangat marah dan langsung saja membunuhnya menggunakan pisau. Dan kejadian itu benar-benar membuat semua orang menjadi sangat kaget. Dan ketika malam hari, pria gendut ini diam-diam mengajak Himiko untuk kabur dari sana. Mereka tak bisa terus bersama pria berambut keriting itu. Kalau tidak kabur, mereka yang akan terbunuh nantinya. Himiko pun setuju untuk ikut. Mereka langsung pergi sambil membawa semua bom yang ada di sana. Dan di tengah pelarian ini, rupanya pria berambut keriting tadi diam-diam mengejar mereka. Mereka langsung saja kabur dari sana secepat mungkin. Dan tak ada pilihan lain. Daripada tertangkap, pria gendut ini langsung saja melemparkan gas beracun ke pria keriting ini. Dan untung saja itu berhasil. Dan tanpa menunggu lama lagi, pria gendut ini langsung saja membawa Himiko untuk pergi dari sana. Tapi seketika sikap pria gendut ini benar-benar membuat Himiko ketakutan. Ternyata dia adalah pria yang mesum. Himiko langsung saja memukul pria ini dan menyentrum pria ini sampai dia pingsan. Setelah itu Himiko pun langsung kabur dari sana. Tapi persembunyian Himiko ini berhasil dilacak oleh pria gendut. Mungkin dia menggunakan sinyal sonar untuk melacak Himiko. Pria gendut ini mulai berbuat mesum kepada Himiko. Himiko ingin menyerah, apakah dia harus kehilangan kesuciannya di tempat seperti ini. Tapi untung saja Himiko masih mempunyai bom waktu yang dia simpan di saku roknya. Dia ingin bunuh diri dengan bom ini. Tapi dia tak mau mati sendirian. Dia langsung melemparkan bom ini ke arah pria gendut ini. Dan pria gendut ini pun langsung mati di tempat. Kemudian Himiko segera pergi ke bawah air terjun untuk membersihkan dirinya. Dan pada saat itu juga Himiko dan juga Sakamoto bertemu. Tapi Himiko tak bisa menunggu lama di sana. Dia sangat takut kepada laki-laki, jadi dia langsung saja kabur membawa semua barang-barangnya. Sakamoto mencoba mengejar Himiko. Dia juga menggunakan sonar untuk melacak keberadaan Himiko. Tetapi sinyal sonar itu malah mengarahkannya kepada seorang pria gendut yang sedang buang air besar. Dia juga sangat kaget. Lagi enak-enak buang air besar, Sakamoto menghampirinya. Di sini dia tak mau bertarung apalagi membunuh. Dia ingin Sakamoto meletakkan senjata yang dia miliki. Sakamoto masih bingung sebenarnya ada berapa orang manusia dikirim ke pulau ini. Dan dari pertemuan Sakamoto dengan Kiyoshi Taira, Sakamoto sedikit mendapatkan informasi tentang perjalanan mereka ke pulau ini. Sakamoto benar-benar lupa dengan insiden saat di pesawat. Dan karena penasaran, Pak Taira pun mulai menceritakan semuanya. Dia juga tidak tahu pasti kejadian yang sebenarnya, karena saat bangun dia tiba-tiba sudah ada di pesawat. Pesawat itu bukanlah pesawat yang seperti biasanya. Pesawat itu lebih ke pesawat kargo. Di pesawat itu kira-kira ada sekitar 30 orang. Dari tua muda, pria, dan wanita semuanya ada di sana. Dan di sana banyak sekali orang-orang bertopeng yang menggunakan senjata. Dan ada satu pemandu acara juga di sana. Dia menjelaskan tujuan pesawat kargo ini akan mendarat ke daerah Pulau Pasifik. Di sana tidak ada makanan ataupun minuman. Dan jika mereka memang mau keluar dari sana, mereka harus menyelesaikan semua permainan. Banyak sekali orang-orang yang tidak terima. Tetapi jika ada yang memberontak, mereka akan langsung dihajar. Kembali lagi ke topik awal.
Di dalam permainan ini, mereka akan diberi berbagai tipe bom. Pertama-tama mereka akan punya satu. Tetapi jika mereka bisa mengalahkan musuh dan membunuhnya, maka bom yang musuh gunakan akan menjadi milik mereka. Dan untuk menyelesaikan permainan ini, mereka harus mengumpulkan 8 keping kaca kristal ini. Dan mereka akan dijemput pulang menggunakan helikopter. Tetapi di sini Sakamoto tidak terima. Menurutnya orang-orang gila ini sudah tidak bisa membedakan game dunia nyata dengan dunia maya. Hanya Sakamoto yang berani bicara. Semuanya sangat takut. Karena para pria bertopeng ini menggunakan sentrum semuanya. Dan sepertinya juga Sakamoto sangat kenal dengan orang yang ada di balik layar itu. Dan karena Sakamoto terlalu banyak omong dan terlalu memberontak, jadi dia dihajar sampai kepalanya berdarah. Dan mungkin saja itu yang membuat Sakamoto tak bisa mengingat semua kejadian itu. Dan selanjutnya mereka dilempar ke pulau dengan parasut otomatis. Begitu juga dengan Sakamoto yang pingsan. Dan sekarang semuanya semakin jelas. Kenapa permainan ini sangat mirip dengan Gambito. Dan mungkin juga Theranos Jepang pengembangan Gambito juga ikut terlibat. Dan artinya jika Sakamoto memang mau lolos dari pulau ini, dia harus membunuh 7 orang dan mengumpulkan 7 keping kristal kaca. 8 kristal termasuk dirinya, baru dia bisa kembali ke tempat tinggalnya. Di sini Pak Taira langsung khawatir, wajah Sakamoto sangat pucat. Tapi dia bisa mengerti apa yang Sakamoto rasakan. Dan di sini dia juga ingin mengajak Sakamoto untuk bekerja sama. Tapi Sakamoto tidak langsung setuju. Karena kalau mereka bekerja sama berarti mereka harus membunuh 14 orang. Dan Sakamoto tidak mau melakukan itu. Tapi jika memang pria tua ini ingin bekerja sama dengannya, maka Pak Taira harus menunjukkan BIM yang dia miliki. Tapi Pak Taira tidak langsung setuju begitu saja. Ini adalah senjata nuklir mereka. Jika dia menunjukkan BIM-nya kepada Sakamoto, maka dia juga tidak bisa percaya lagi kepada Sakamoto. Jika Sakamoto memang mau, Sakamoto juga harus menunjukkan isi dari kedua tas miliknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Taira, Sakamoto langsung sadar. Pak Taira bukanlah orang tua biasa. Dia mungkin saja lebih hebat dari dirinya. Dan mungkin juga dia bukan beban untuk Sakamoto. Dan tanpa pikir panjang lagi, Sakamoto langsung saja setuju untuk bekerja sama dengan Pak Taira. Tapi tidak berapa lama mereka mendengar suara pesawat. Mereka berdua langsung memeriksanya. Ternyata pesawat itu menjatuhkan beberapa parasut yang berisikan makanan sama seperti yang dimiliki oleh Himiko. Sakamoto akan pergi duluan untuk mengambil ransum itu. Sedangkan Pak Taira sebaiknya dia menyusul saja. Tapi saat Sakamoto sampai di sana, rupanya sudah ada seorang wanita yang sudah sampai duluan. Tapi tidak berapa lama, sebuah bom pun langsung meledak dan wanita itu langsung meninggoy. Tentu saja itu membuat Sakamoto sangat terkejut. Jika dia yang sampai duluan ke sana, pasti dia sudah mati juga. Tapi tidak berapa lama datanglah seorang pria berkacamata dan langsung mengambil kepingan kristal milik wanita yang terbunuh tadi. Rupanya itu tadi adalah perangkap yang memang sengaja dia buat untuk musuh. Dan di sini Sakamoto langsung tahu kalau seluruh orang yang ada di pulau ini adalah orang yang bertahan hidup untuk saling membunuh. Dan tidak berapa lama Pak Taira pun datang. Di sini Sakamoto mengatakan kalau dia gagal mengambil ransum yang mereka lihat. Dan jikapun dia yang sampai duluan tadi, maka dia yang akan terbunuh. Dan masih ada beberapa ransum lagi yang ada di bawah sana. Jika mereka mengambilnya, mungkin mereka juga akan terbunuh. Tapi mereka juga tak bisa meremehkan makanan di pulau ini. Sebab untuk bertahan di pulau ini, mereka juga butuh makanan untuk mengisi tenaga. Dan jika gagal mendapatkannya, maka mereka baru boleh menyerah. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 1 dari anime yang berjudul Gambito. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime? Dan untuk part keduanya akan segera menyusul. Bye-bye.